당한즈 갸베 루숨도 예베 어 드네 근디가게 겐두면 남바다 대나 신기에 잘람톤에 시시난게게 쳐러 보면 Jadi 행게다 saya ingin menyampaikan selamat datang pada para sangga dari India dan Bhutan dan semua yang dengar melalui web 민시 보노 야지 잘람기니 dan juga teman-teman dan saudara kita 샘지슈하다 yang mendengarkan lewat internet. Saya sampaikan salam saya untuk Anda semuanya. 다들이데야 다 순주님 주보를 차리어래 Jadi hari ini adalah merupakan hari ke-6 daripada pengajaran kita. Jadi saya ingin berbicara tentang beberapa hari yang lalu kita telah berbicara tentang periode Weda itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian Weda awal dan Weda akhir. Dan pada hari ini kita akan berbicara, pada periode akhir Brahma, dan bahkan di periode akhir ini pun dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ini adalah rencana saya pada pengajaran malam hari ini. Dan ketiga bagian dari periode ini adalah, jadi pertama-tama mohon perhatikan di layar sini. Jadi tiga bagian itu adalah bagian daripada 4 Weda, kemudian periode Brahmana, dan juga zaman filsafat. Jadi ini adalah 3 bagian daripada, kenapa alasan dibagi menjadi 3 bagian ini kita sudah mendiskusikan, itu tidaklah secara kronikal, alih-alih ia berdasarkan konten atau makna daripada komposisi daripada ketiga jenis literatur Brahmanikal. Jadi harap diingat hal ini. Dan juga pada hari ini, di antara daripada 3 bagian ini, kemarin kita berbicara tentang 4 Weda dan juga filsafat yang terkait dengan mereka. Jadi ketika kita berbicara tentang 4 Weda, yang pertama adalah Rig Weda, bukan? Rig Weda adalah tidak ditulis pada awalnya. Alih-alih mereka diturunkan secara oral, ataupun pelafaran oral, dan secara perlahan-lahan kemudian ditulis. Jadi setelah Rig Weda ditulis, 3 Weda lainnya juga ditulis. Ketiga Weda lainnya, selama masa 3 Weda lainnya ditulis, dan disebabkan karena mereka dituliskan, maka perabatan Brahmana menyebar secara meluas ke keseluruhan perabatan India. Jadi semua pandangan-pandangan saat itu berdasarkan perabatan daripada Weda, dan praktek-praktek yang dipertahankan pun adalah demikian. Dan selama masa periode Brahmana, ketika teks-teks terdapat beberapa teks utama yang muncul pada periode ini. Jadi di sini saya akan menunjukkan pada Anda, jika mana Anda melihat diagram yang saya tunjukkan di sini, kita bisa melihat Brahmana,
kita melihat ada di sebelah kanan kata Brahmana, bukan? Teks Brahmana. Itu artinya teks Brahmana ya, bukan orang Brahmana. Dan kemudian ada Aryanyaka, dan kemudian Upanishad, dan dua epos yang besar. Jadi, saya ingin memberikan suatu pengenalan tentang teks yang disebut dengan Brahmana. Untuk berbicara tentang Brahmana, kita perlu tahu untuk berbicara tentang latar belakang dan juga konten daripada Brahmana ini. Jadi, pada saat ini, orang-orang memiliki keinginan besar dan ketertarikan untuk melakukan ritual persembahan. Bahkan, boleh dikatakan terdapat orang yang tidak tertarik pada hal lain apapun dan tidak melakukan pekerjaan apapun dan hanya melakukan persembahan ataupun melakukan aktivitas ritual. Dan disebabkan karena itulah, banyak sekali Brahmana. Pada saat itu belum disebut Brahma, tapi adalah pendeta yang melakukan ritual ini, dan pada saat bersamaan jumlah orang-orang ini bertambah, dan pada saat bersamanya jumlah para pendeta bertambah, pada saat bersamaan kekuatan dan kekuasaan mereka juga meningkat secara alami. Dan selama periode tersebut, mereka-mereka yang melakukan ritual tersebut ingin pamerkan kualitas-kualitas mereka pada yang lain, dan untuk alasan itulah maka mereka membuat ritual itu menjadi lebih rumit dan lebih kompleks. Jadi ritual persembahan itu menjadi kompleks, dan untuk membuatnya lebih bermakna dan simbolik-simbolik, maka mereka membuat ritual itu menjadi lebih unggul dan lebih bermakna. Jadi, periode Rigveda dan periode Brahmana muncul pada situasi yang berbeda, dan situasinya adalah, jadi pada masa Rigveda sebelumnya, jadi terutama itu ditekankan pada keyakinan ataupun kepercayaan pada dewa-dewa, tetapi pada periode Brahmana, orang-orang mulai tertarik hanya pada ritual semata, dan mereka lihat apa yang bisa dipraktekkan daripada ritual ini, dan inilah menjadi perhatian mereka. Jadi untuk alasan itulah, apakah mereka yang orang-orang melakukan ritual atau orang publik, jadi mereka hanya tertarik pada hal ritual saja dan hanya menganggap ritual itu adalah yang paling penting. Dan jadi ritual itu sendiri menjadi lebih lagi dalam penampilan luarnya. Jadi terlihat dari luar lebih kompleks, lebih hebat, lebih luar biasa. Dan pada akhirnya, seolah-olah mereka sudah hampir lupa makna sesungguhnya. Mereka lupa pada dewa karena mereka sudah sangat tertarik pada bentuk daripada ritual itu sendiri. Jadi mereka benar-benar sudah lupakan dewa-dewa itu sendiri. Jadi mereka hanya benar-benar memfokuskan dan memikirkan tentang ritual itu saja. Jadi apa yang dipikirkan orang-orang saat itu adalah, jadi segala sesuatu yang bergerak di dunia ini dan segala sesuatu yang ada di dunia ini terkait dengan ritual pengorbanan ini. Jadi inilah pemikiran mereka. Itulah sebabnya ritual pengorbanan itu menjadi sangat luar biasa sekali, dan itu menjadi makna daripada kehidupan.
Jadi orang-orang menganggap bahwa ini adalah sebagai bagian terpenting dalam kehidupan. Dan di dalam lingkungan yang demikian ini atau situasi yang seperti ini, karena sedemikian ritual yang rumit dan sebagainya, maka membuat catatan-catatan atas ritual tersebut dan bagaimana melakukannya. Dan metode-metode untuk melakukan ritual itu. Dan mereka mencatatnya. Dan catatan inilah yang disebut sebagai Brahmana. Bila mana kita ingin menjelaskannya dengan terminologi Buddhis, 4 Weda itu adalah sama seperti ajaran Buddha, dan Brahmana itu adalah seperti risalah yang menjelaskan artinya. Atau dengan cara untuk menjelaskannya, 4 Weda itu adalah seperti induknya atau dasarnya untuk melakukan ritual, dan teks yang menjelaskan bagaimana cara melakukannya itu adalah Brahmana. Jadi bagaimana kalau kita berbicara tentang makna daripada Brahmana, untuk memperkenalkan Brahmana ini, maka pertama-tama dikatakan bahwa semua dewa-dewa yang disebutkan dalam Weda terdahulu itu adalah seperti dewa-dewa yang alam, seperti misalnya bulan, matahari, dan sebagainya, yang dianggap sebagai dewa, dan itu dianggap sebagai dewa, dan itulah pada awal periode Weda, dan secara perlahan hal itu berubah. Dan pada masa daripada teks Brahmana, alih-alih memikirkan dewa itu seperti manifestasi daripada hal-hal alam, mereka memikirkan lebih abstrak, seperti misalnya dewa pencipta. Dan juga terdapat dewa doa, seperti yang sudah kita sebutkan. Dan semua ini tidak ada hal-hal alami yang dapat dikoneksikan dengan dewa-dewa ini. Jadi kita hanya mengatakan, oh itu terdapat dewa demikian. Jadi ini hanya merupakan suatu proyeksi saja. Itu adalah dewa demikian. Jadi sama halnya, bukan hanya demikian, selama masa periode Brahmana, hal lain yang beda yang muncul atau perubahan yang muncul adalah bahkan para dewa yang pada awalnya dewa yang diajarkan di Brahmana sudah menjadi lebih sifat manusia. Jadi oleh sebab itu maka para dewa yang diajarkan Brahmana dengan periode awal itu sudah berbeda, karena diajarkan di Brahmana para dewa itu sudah jauh lebih seperti manusia. Jadi sama halnya ketika kita berbicara tentang seperti manusia, maka di zaman dulu dewa itu sangat superior dan sangat berkekuatan. Dan karakter dewa pun berbeda dari manusia. Dan hakikatnya juga beda dengan manusia. Namun bagaimanapun juga, selama masa daripada teks Brahmana, para dewa juga mempunyai lebih kecenderung karakter manusia. Dan mereka juga tampil seperti manusia, seperti umumnya. Dan juga jadi awalnya bila mana kita melihat ke literatur dewa, para dewa itu mereka adalah selalu memberikan persembahan para dewa, seperti yang sudah kita pernah sebutkan, seperti Varuna yang kita juga memberikan persembahan. Dan banyak cerita-cerita demikian, bukan?
Dan mengapa hal ini bisa terjadi ini adalah kita hanya bisa menduga-duga. Sebelum sewaktu masa Weda, dewa itu semakin tinggi, sedemikian tinggi dan berkekuatan, dan terlalu tinggi, terlalu berkuasa. Dan orang-orang tidak mempunyai perasaan dekat dengan para dewa tersebut. Dan merasa tidak ada manfaat secara langsung. Dan mereka merasa tidak ada hubungan dan kehidupan sehari-hari. Tidak ada manfaat yang praktikal. Contohnya adalah ketika kita berbicara dengan Sang Triratna. Oh ya, memang tiga Triratna memang penting, tapi dalam hal praktikal, mungkin kita berpikir, oh mungkin lebih bagus kita memberikan persembahan pada dewa-dewa lokal atau roh-roh dan sebagainya. Bukankah banyak orang beranggapan demikian? Jadi, Triratna itu hanya terlalu jauh ataupun terlalu berkekuatan. Jadi kita orang-orang biasa di dalam batin kita atau pikiran kita tidak benar-benar bisa mengenali siapa mereka itu sesungguhnya. Dan ketika kita berbicara hal-hal duniawi, roh-roh duniawi, maka kita memberikan manfaat seperti ke mereka, dan kemudian seperti misalnya dewa-dewa lokal dan sebagainya, dewa dan sebagainya, maka kita beranggap mungkin mereka lebih bisa membantu kita dan lebih penting daripada Sang Triratna. Jadi halnya sama seperti itu. Banyak sekali dewa juga berubah dari sebelumnya, dan pada saat itu banyak juga dewa-dewa baru yang baru muncul. Jadi saya akan memberikan contoh di sini adalah di Rigveda terdapat Dewa Rudra. Bila mana diterjemahkan, maka itu adalah Dewa Murka. Dewa Rudra ini adalah Dewa Badai. Jadi ia adalah Dewa Badai. Ini adalah Dewa Rudra, bukan? Jadi Rudra yang paling dikenali sebagai dewa yang menghancurkan dan setiap orang harus ditakuti dan akhirnya menjadi Iswara. Dan kemudian dia menjadi Iswara dan ia menjadi objek kepercayaan orang. Dan Dewa Iswara ini mungkin muncul pada saat Brahmana ini muncul. Sebelumnya tidak ada Iswara, yang ada adalah Rudra. Jadi, Iswara yang dianggap salah satu dari 3 dewa besar tidak muncul pada masa teks Brahmana, teks Rigveda. Yang kedua adalah ketika kita berbicara tentang Dewa Agung Mahadewa, dan Dewa Mahadewa Agung ini juga muncul pada era ini. Jadi terdapat banyak sekali teks Brahmana, bukan hanya ada satu teks saja di Brahmana. Terdapat jadi banyak teks-teks yang disebut sebagai kelompok Brahmana, dan di dalam salah satu daripada teks ini, dewa daripada Mahadewa dikenali sebagai dewa yang paling penting di antara semua dewa, dan kemudian Mahadewa juga menjadi sinonim untuk dewa daripada Iswara. Jadi ini adalah juga perubahan yang lain, dan metode yang lain adalah dua teks Brahmana, namanya daripada dua teks ini, saya tidak bisa benar-benar menyebutkannya, namun kedua teks ini adalah terdapat dua cerita yang berbeda. Terdapat banyak sekali legenda-legenda di dalam Brahmana ini. Yang salah satunya adalah yang sering muncul kita dalam waktu kita mempelajari puisi.
di mana Wisnu melakukan salah satu kejahatan dan ia menjadi katakanlah memerintah seluruh alam semesta. Terdapat Brahmana lain yang juga ada cerita Wisnu mempunyai kekuatan yang luar biasa dan juga ada cerita tentang Indra dan yang menundukkan daripada Wisnu juga terdapat legenda demikian juga. Jadi pada dasarnya di dalam Brahmana mereka juga membuat cerita-cerita tentang dewa. Jadi kadang-kadang mungkin ini adalah sesuatu yang dibuat-buat. Jadi sangat sulit untuk memisahkan mana yang sesungguhnya atau legenda dan sebagainya. Jadi bagaimanapun juga. Jadi terdapat legenda yang di dalam Brahma yang terdapat banyak terkait dengan dewa. Lalu kita berbicara tentang Hindu, terdapat banyak sekali dewa. Lalu bagaimana asal-usul daripada dewa ini dan apa peran mereka dan apa pula hubungan mereka ataupun fungsi mereka. Dan mereka juga harus menjelaskan tentang hal-hal dan penampilan dunia berhubungan dengan para dewa. Dan itulah sebabnya terdapat banyak legenda dalam Brahmana. Dan beberapa hal merupakan legenda lama dan beberapa adalah komposisi baru. Namun bagaimanapun juga mana yang benar dan mana yang tidak, terdapat banyak legenda dan yang menakjubkan dan menginspirasi. Namun pada saat ini kita tidak punya banyak waktu untuk membahasnya dan kita hanya akan membicarakan tentang yang paling terkenal ataupun yang paling dikenal orang daripada yang ada. Yang paling terkenal adalah mitos tentang Manu. Jadi mitos Manu ini diceritakan berbagai cara di dalam teks Hindu, tetapi secara fundamental mereka adalah sama. Sastra Weda menggambarkan Manu sebagai nenek moyang umat manusia, sebagai manusia pertama. Jadi Manu itu sendiri adalah manusia. Ya, sama ya, Manu ajaran. Jadi ia adalah nenek moyang daripada umat manusia. Dan di dalam agama Kristen juga terdapat perjanjian lama, terdapat satu cerita daripada Nabi Nuh, dan ini hampir sangat sama sekali dengan cerita atau mitos daripada Manu ini. Jadi cerita tentang Manu ini adalah Manu adalah manusia. Jadi suatu hari ketika ia pergi mencuci tangannya, seekor ikan mendekatinya. Jadi ikan yang di dalam air mendekatinya dan ia mengatakan, tolong jaga dan pelihara saya. Berikan saya makanan, jaga saya dan sebagainya. Dan suatu hari saya akan sangat membantu Anda. Dan inilah yang disampaikan oleh si ikan kepada si Manu. Jadi Manu mendengarkannya dan memelihara ikan ini, dan ikan ini akhirnya tumbuh besar. Jadi tiba-tiba suatu hari ikan itu berkata pada Manu, dalam beberapa tahun akan terdapat banjir besar. Akan terjadi banjir yang sangat besar sekali. Dan ketika banjir ini terjadi, bila mana Anda mendengarkan saya, Anda perlu untuk membuat sebuah kapal atau perahu, dan Anda harus membuatnya saat ini. Jadi Manu mengikuti sang ikan tersebut, mendengarkan ikan tersebut, dan ia membuat kapal itu
dan siap-siap, dan suatu hari benar-benar banjir besar itu terjadi. Dan ketika banjir itu besar itu terjadi, maka Manu segera naik ke kapal ataupun perahu tersebut yang sudah disiapkannya. Dan pada saat itu ikan itu muncul, dan ikan itulah yang menarik perahu itu melintasi gunung daripada utara, dan akhirnya sampai di bawah pohon. Dan ketika mereka tiba di bawah pohon ini, mereka berhenti di sana atau menambakkannya di sana hingga banjir itu surut. Menunggu di sana hingga banjir surut. Jadi ketika banjir sudah surut, Manu sendiri turun dari perahu dan melihat sekitarnya, dan ia melihat bahwa semua makhluk hidup sudah tenggelam dan mati. Tidak ada orang lagi, tidak ada makhluk yang tersisa lagi kecuali dirinya. Dan karena ia satu-satunya yang tertinggal, Manu berpikir maka ia harus mempunyai keturunan, tetapi ia hanya ada sendirian. Lalu bagaimana untuk bisa memperoleh anak? Jadi apa yang ia perlu lakukan? Maka ia berdoa pada para dewa, memohon para dewa, dan ia mempersembahkan ritual-ritual untuk menyenangkan para dewa. Dan ia berupaya keras, dan juga melakukan pertapaan keras. Dan suatu ketika, seorang wanita muncul dari lautan. Dan wanita ini bernama Ila. Dan Ila muncul dari lautan, ia berkata pada Manu, bila mana Anda menggunakan saya untuk berkorban, bila mana Anda menjadikan saya sebagai persembahan, maka semua manusia dan semua ternak binatang akan muncul. Dan Manu melakukan apa yang dikatakan oleh wanita ini katakan dan ikuti pengarahannya, dan akhirnya ia mempunyai anak, keturunan, dan itulah manusia berkembang, dan kita adalah semua keturunan daripada Manu. Jadi dikatakanlah bahwa semua ini adalah berasal dari Manu ini. Jadi Manu ini adalah nenek moyang kita. Adalah nenek moyang dari manusia, Manu. Jadi cerita ini sangat mirip sekali dengan cerita daripada Bahtera Nuh di Yahudi. Saya tidak tahu pasti apa ini sesungguhnya, tapi sangat percis. Ya, dan juga tampaknya juga sangat mirip dengan cerita di Cina, yang ada di Cina, atau cerita Yu Agung di Cina. Jadi, bagaimanapun juga terdapat mitos serupa di seluruh dunia ini. Di beberapa belahan di dunia ini. Dan pada saat itu adalah sangat sulit untuk menjangkau satu tempat ke tempat yang lain. Dan mereka tidak mengenal satu sama lain. Dan kita lihat dari timur ke barat itu ada mitos yang percis bisa muncul. Dan bagaimana bisa ini terjadi? Dan bagaimana cerita ini bisa terjadi? Hal-hal ini memang sulit untuk dijelaskan. Mungkin saja mungkin terdapat benar-benar terdapat banjir besar pada zaman dahulu kala. Dan mungkin hanya sisa beberapa orang tersisa, mungkin mereka harus menyeberangi lautan, dan inilah ceritanya. Tapi bagaimanapun juga ini adalah cerita mitos tentang Manu. Jadi ini saya menunjukkan gambarnya. Coba kita lihat gambarnya. Terdapat 7 risi di sini ya. Tapi dalam cerita Manu, itu hanya ada Manu sendiri, ya, tidak ada yang lainnya. Tapi di kemudian hari terdapat sedikit perubahan.
Jadi terdapat 7 orang bijak juga ada di sana. Jadi karena Brahmana menganggap para suci itu adalah penting, maka mereka juga harus memasukkan diri mereka ke sana, bukan? Jadi mungkin hal inilah yang terjadi. Jadi kita berbicara tentang filsafat yang berkembang dari Brahmana. Terdapat beberapa filsafat yang muncul dari Brahmana, tetapi filsafat-filsafat ini jadi mereka tidak memiliki hal yang sama dalam meneliti alam. Jadi terutama mereka berdasarkan persembahan dan pengorbanan sebagai dasar untuk menjelaskan kenapa hal ini penting dan hal itu penting, dan menceritakan tentang semua persembahan-persembahan pengorbanan ini. Dan untuk menunjukkan bahwa ritual pengorbanan itu penting, maka mereka mengembangkan beberapa filsafat. Dan ketika kita berbicara tentang filsafat ini, filsafat pada saat itu, seperti saya katakan, di akhir Rig Veda, kita semua berbicara tentang filsafat semua fenomena termasuk dalam satu sifat. Namun di sini kita ia berbicara tentang pengorbanan itu ya adalah hal yang paling penting. Pada umumnya, ketika kita berbicara tentang teks daripada Brahmana, terdapat banyak cara orang-orang berpikir tentang hal ini. Banyak sekali gaya pemikirannya berbeda. Beberapa di antaranya merupakan tingkat filsafat yang tinggi, beberapa menjelaskan hal-hal dengan filsafat yang sangat tinggi sekali. Namun bagaimana, dan beberapa tampak lebih biasa tetapi dapat dijelaskan dengan kata-kata lebih tingkat tinggi. Dan bagaimanapun juga terdapat banyak topik, kata kutipan, dan logika. Tetapi cara berpikir dan gaya logika mereka pada dasarnya adalah sama. Jadi itu bukanlah sesuatu yang membuat kita surprise gitu. Dan itulah sebabnya. Jadi cendekiawan dari Jerman, seperti yang saya pernah menyebutkan tempo hari, Deusen, ia menilainya sebagai berikut. Memang terdapat banyak, tetapi hanya sedikit. Jadi inilah yang ia sampaikan. Jadi filsafat yang berkembang dari Brahmana, banyak di antara mereka berbicara banyak hal, tetapi ia hanya kembali lagi pada hal yang lebih kurang itu. Jadi walaupun banyak filsafat, tetapi hanya ada sedikit. Itulah yang ia maksudkan di sini. Jadi ini adalah merupakan semacam kesimpulan daripada tentang teks Brahmana. Mungkin kita akan istirahat setengah jam lagi, dan kita akan lanjut pengajarannya.
eh, berbicara tentang filsafat yang muncul di dalam teks Brahmana, karena Brahmana disusun berdasarkan untuk hal-hal ritual, maka ia tidak berbicara banyak tentang filsafat. Yang berikutnya adalah pandangan tentang samsara, dan ini adalah merupakan poin yang sangat penting sekali. Jadi berbicara tentang Brahmana, kita akan berbicara Upanishad. Ketika kita berbicara tentang Upanishad, periode sebelum Upanishad muncul adalah merupakan poin yang penting bagi orang-orang untuk memikirkannya. Apa yang terjadi adalah samsara, ataupun dalam bahasa Tibet kita sebut kora. Jadi pandangan tentang samsara ini muncul pada saat itu, dan disebabkan karena ini, maka ini adalah sesuatu yang perlu kita setiap orang pertimbangkan dengan baik. Jadi ketika kita berbicara tentang samsara, di dalam agama Buddha, kita berbicara tentang samsara dan nirvana, dan ini adalah merupakan term yang sangat penting sekali. Dan dalam hal istilahnya, samsara ini benar-benar sama sekali. Sama. Dan pada saat itu, selama daripada periode Vedic, jadi kapan istilah samsara ini pertama kali muncul? Jadi, samsara artinya adalah berulang, dan kita berputar di dalam lingkaran. Jadi, seperti yang saya sampaikan, selama masa Rigveda, apa yang orang-orang anggap penting atau pikir saat itu adalah mereka tidak berpikir banyak tentang kehidupan selanjutnya. Dan mereka selalu menganggap bahwa semua leluhur mereka akan terlahirkan di alam dewa. Dan manusia itu pun nanti akan dilahirkan di mana leluhur mereka ada, dan mereka akan tinggal hidup selamanya dengan bahagia di sana. Jadi demikianlah cara memikir. Jadi mereka tidak berpikir tentang kelahiran kembali yang berulang-ulang. Dan juga berbagai jenis bentuk kelahiran. Dan pemikiran demikian ini tidak muncul pada saat itu. Namun kemudian ketika diskusi tentang samsara itu dimulai, idenya adalah alih-alih daripada hanya mengambil satu kehidupan selanjutnya, masih ada kehidupan selanjutnya. Boleh dikatakan satu serial kehidupan yang tak ada akhirnya. Ataupun satu seri kelahiran, kematian yang tak ada henti-hentinya. Inilah pandangan samsara itu berkembang dengan cara ini. Jadi secara ringkas, samsara mengambil kelahiran dan kematian berulang-ulang. Jadi di kemudian hari Upanishad pada saat itu, orang-orang India pada saat itu percaya akan samsara ini, tentang adanya kelahiran dan kematian berulang-ulang. Namun sebelum waktu itu,
umumnya orang-orang tidak mempunyai ide tentang tentang lingkaran kelahiran dan kematian. Tetapi ketika periode Upaniksa muncul ataupun terdapat ide tentang samsara ini dan bahwa terdapat lingkaran lahir dan mati dan orang-orang mulai percaya. Dan setelah ide tentang samsara ini muncul, maka banyak sekali berpengaruh pada agama dan filsafat muncul di India. Mereka semua menginvestigasi atau meneliti makna daripada samsara ini secara mendalam. Dan mereka menemukan bahwa untuk menyelesaikan ataupun mengatasi daripada samsara ini, dan untuk alasan inilah maka di dalam agama Buddha, samsara adalah merupakan adalah poin penting yang harus kita atasi. Dan sesuatu yang perlu kita tentunya harus tertarik di dalamnya. Dan untuk alasan inilah, samsara adalah pandangan yang berkembang pada saat itu. Jadi, kapan pandangan ini muncul? Selama abad berapa ia muncul? Bila mana kita menelitinya, para cendekiawan tidak dapat menemukan satu jawaban untuk ini karena mereka memandang dari berbagai segi akan hal ini. Dalam hal istilah umum, pada masa Upaniksa, pada masa Rigveda, orang-orang tertarik pada memuja dewa dan sebagainya, dan mereka tidak banyak berpikir tentang apa yang terjadi setelah orang meninggal dunia dan kemana mereka akan pergi. Mereka tidak benar-benar berpikir banyak tentang apa makna manusia itu. Dan pada masa Rigveda, pandangan tentang atau ide tentang samsara belum muncul. Dan kalaupun sudah ada ide tentang samsara atau pemikiran tentang samsara ini, itu mungkin hanya seperti sebuah ide ataupun bibit saja. Nah, mungkin ada sesuatu seperti ini. Tapi kita tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah perkembangan satu pandangan filsafat. Dan kemudian pada masa Upaniksa, pada saat Upaniksa berkembang, gagasan tentang samsara ini pada saat itu sudah berkembang dengan sepenuhnya. Jadi pada saat itu sudah berkembang sepenuhnya dan sudah sangat tersebar ataupun menyebar. Jadi kita juga tidak dapat mengatakan bahwa itu muncul pada saat masa Upanisa. Jadi kapan gagasan tentang samsara itu muncul? Jadi mungkin saja muncul pada zaman Brahmana. Jadi ini mungkin adalah hipotesa yang terbaik. Kalau kita mengatakan itu masa Upanasa muncul, karena saat itu sudah sangat berkembang, ataupun suatu filsafat yang sudah sangat berkembang dan sudah banyak penjelasan mendalam tentang samsara pada saat itu. Jadi itu sudah merupakan suatu pandangan yang sempurna. Kalau itu baru muncul pada saat itu, maka ia tidak bisa berkembang seperti itu, bukan? Jadi alasan kenapa kita mengatakan bahwa ia muncul pada masa Brahmana itu adalah hal yang paling mungkin terjadi. Demikianlah yang diyakini oleh para cendekiawan. Jadi pada dasarnya, jadi singkatnya, dasar pemikiran tentang samsara berasal dari periode Brahmana dan
di kemudian hari pada masa Upanasa, kerangka filsafat daripada samsara ini berkembang. Saya akan berbicara tentang hal ini secara terperinci di kemudian hari. Dan kemudian saya akan berbicara tentang teks dari Arya Nyakas. Dari apa itu Arya Nyaka? Jadi, Aranyaka adalah merupakan cabang penting lain dari kesusastraan Veda. Kita menyebutnya sebagai Aranyaka. Di dalam bahasa Tibetan disebut sebagai Gedenchutper atau Nakden, atau disebut sebagai teks hutan. Apa yang dikatakan di sini adalah dikatakan bahwa beberapa Brahma atau dari kasta kesatria yang tua sudah pergi ke hutan, dan ketika di sana mereka menulis teks ini. Dan kenapa mereka menulis teks ini adalah karena di sana tidak terdapat kesempatan untuk melakukan pengorbanan yang rumit. Dan untuk alasan itu, karena mereka tidak ada apa yang mereka butuhkan untuk melakukan ritual itu tersebut, jadi mereka banyak waktu untuk memikirkan filsafat. Jadi ini adalah merupakan satu tradisi yang bagus, yang berkelanjutan. Jadi ketika Anda tidak perlu untuk melakukan ritual yang rumit, mungkin Anda lebih bagus memikirkan filsafat. Jadi mungkin inilah cara terbaik untuk melakukan ini. Jadi untuk analisa inilah Arya Nyakas ini ada muncul. Jadi cara lain untuk menjelaskan hal ini adalah Brahmana menggambarkan terutama melakukan ritual ketika kita tinggal di rumah, sedangkan Arya Nyaka adalah merupakan teks adalah ketika Anda melakukan tempat-tempat terpencil seperti hutan dan gunung, dan Anda melakukan ritual di tempat-tempat itu saat itu. Jadi inilah teksnya. Jadi singkatnya, Arya Nyaka adalah sama seperti koleksi daripada ataupun koleksi baru daripada literatur Brahmana. Namun, dalam literatur Veda, mereka hanya merupakan sebagian kecil dari literatur Veda. Dan tidak ada filsafat yang muncul dalam hal ini, oleh sebab kita tidak akan menjelaskannya saat ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Upanisha. Jadi pertama-tama bagaimana Upanisha ini berkembang? Seperti saya sebutkan sebelumnya, pada saat itu orang-orang di sana telah memberikan tanggung jawab dan juga untuk pada otoritas pada para pandita untuk melakukan ritual dan sebagainya. Jadi para pandita itu bertanggung jawab untuk melakukan ritual pengorbanan dan sebagainya, sehingga mereka menjadi sangat berkuasa dan mereka harus mendengarkan kata-kata mereka, dan mereka hanya perlu mendengarkan pandangan daripada para pendeta ini. Dan orang-orang harus mengikuti kata-kata tersebut. Dan apa yang terjadi pada saat itu adalah hal ini menyebabkan bahwa kelama-kelamaan agama itu jadi seperti membusuk dari dalam dan kehilangan kekuatan hidupnya. Dan pada saat itu,
orang sangat percaya pada dewa. Tetapi pada saat ini, bukan lagi dewanya, ritual-ritualnya menjadi penting. Penampilan luarnya menjadi penting. Dan untuk alasan itulah, beberapa orang intelijen dan juga orang bijaksana di antara para raja dan juga prajurit dari kasta ksatria, dan ketika mereka melihat cara-cara daripada para brahmana melakukan hal-hal dan melakukan ritual-ritual tidak bermakna, yang terlalu rumit, mereka tidak menyukainya. Itu adalah ritual sangat rumit. Itu banyak ritual dilakukan, namun ketika kita memandang maknanya, tidak ada maknanya, maka mereka mulai mencurigai apakah benar ada manfaatnya atau tidak. Jadi orang-orang mulai curiga saat itu, timbul kecurigaan saat itu. Jadi secara luar mereka tetap melakukan ritual tersebut, tetapi di dalam diri mereka mulai ada keraguan dan kecurigaan, dan karena ada keraguan ini, maka mereka mulai berpikir, apa makna daripada kehidupan ini? Apa hakikat dunia ini? Apa intisari daripada kehidupan ini? Jadi mereka mulai memikirkan hal-hal ini. Dan demikian juga bagaimana dunia ini muncul? Siapa diri saya? Bagaimana saya muncul? Apa yang akan terjadi di masa depan saya atau di masa yang akan datang? Jadi ini sudah mulai pandangan filsafat. Dan ini secara bertahap berkembang. Dan dengan demikian, bahkan para pendeta yang angkuh pun mulai memikirkannya. Nah, mereka juga mulai memikirkan mungkin apa yang kita lakukan adalah mungkin ada salahnya. Jadi mereka mulai berpikir dengan cara yang berbeda. Dan beberapa di antara Brahmani, mereka mulai belajar filsafat dengan para kesatria ini. Dengan demikian, tradisi baru daripada memikirkan filsafat itu berupa bibitnya, dan dengan demikian maka filsafat ini berkembang pesat. Jadi ini adalah sama seperti tunas filsafat baru yang menyumbul ke seluruh bumi, yang muncul dan menyebar ke India. Jadi kita berbicara tentang filsafat. Jadi ketika kita mau berbicara filsafat, maka awal pertamanya kita harus ada keraguan-keraguan atau pertanyaan dulu. Jadi pertanyaan ini adalah merupakan bibit ataupun benih daripada filsafat ini. Jadi ini adalah kondisi utama bagi filsafat untuk berkembang. Jadi kita bertanya, siapa diri saya? Kita berpikir tentang hal itu. Sesungguhnya siapa saya? Jadi kita mengatakan saya. Lalu siapa saya itu? Jadi kita harus menunjuk pada sesuatu dan mengatakan saya. Jadi siapa saya? Jadi siapa saya sesungguhnya? Jadi Anda harus memiliki pertanyaan demikian, siapa saya? Bila mana tidak ada pertanyaan yang meragukan demikian ini, maka kamu tidak akan pergi mencari tahu. Jadi filsafat itu, kamu benar-benar harus mempunyai keraguan-keraguan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Hanya ketika Anda mempunyai pertanyaan, maka Anda pergi untuk mencari kebenaran sejatinya. Jadi pada saat itu,
para Brahmana hanya melakukan ritual setiap harinya. Mereka sepanjang hari melakukan ritual, dan karena mereka hanya melakukan itu, dan orang-orang pada kesatria merasa itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, mungkin tidak ada gunanya. Jadi mereka mulai meragukannya. Dan dengan demikian, maka filsafat bisa berkembang. Dan khususnya pada saat itu, orang melakukan ritual tidak benar-benar mengerti filsafat apapun. Bahkan mereka tidak mampu untuk menggenggam filsafat itu. Ketika kita berbicara tentang Weda, sesungguhnya siapa yang mengerti makna daripada Weda, tetapi para Brahmana ini tidak mengerti daripada makna daripada Weda. Kenapa? Karena mereka terlalu sibuk dengan masalah ritual. Lalu siapa yang mulai memahaminya? Yaitu adalah orang-orang daripada kasta kesatria. Dan bila mana kita melihat daripada Upanisha, jadi orang yang mulai mengembangkannya adalah daripada kasta kesatria. Dan di antara itu, terdapat sedemikian banyak orang-orang di dalam kasta kesatria, tetapi orang yang paling dihormati dan diterkenal pada saat itu adalah seorang bernama Raja Janaka. Jadi Raja Janaka adalah raja yang sangat terkenal pada saat itu, dan dengan pengarahan daripada raja itu, filsafat berkembang dengan sangat luar biasa sekali. Jadi pada saat itu, ia mengumpulkan orang-orang yang tahu filsafat dan membiarkan mereka untuk berdebat ataupun berdiskusikan semua hal-hal. Dan dengan demikian, maka ia mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali dalam perkembangan filsafat. Satu hal lagi yang perlu kita benar-benar mengerti adalah bahwa pada saat masa filsafat, kita berbicara tentang pandangan daripada sekolah Samkhya, dan mengikutinya terdapat agama Buddha dan agama Jain yang muncul. Dan semua orang yang memulai ini adalah dari kesatria. Mereka tidak dari kasta kesatria, mereka berasal dari kesatria. Jadi ini adalah yang perlu kita mengerti pada saat itu. Brahma adalah orang yang melakukan ritual-ritual dan mengajarkan orang tentang masalah-masalah agama, tetapi para Brahmana tidak benar-benar memahami makna daripada filsafat di dalam Weda, dan untuk itu adalah mereka tidak begitu memandang tinggi tentang Brahmana. Dan kapan Upanisha berkembang? Kapan periode daripada Upanisha itu berkembang? Jadi ini adalah kira-kira sekitar tahun 1000 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi. Jadi ini hanya merupakan dugaan-dugaan yang kita miliki. Jadi Upanisha tidak berkembang hanya dalam 1-2 tahun saja, tapi ia berkembang secara bertahap selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan kemudian di zaman modern ini terdapat banyak sekali teks-teks yang disebut sebagai Upanisha. Kalau kita kumpulkan semuanya, mungkin terdapat lebih daripada 200 volume. Tetapi kemudian Upanisha yang muncul di kemudian hari
tidak lagi begitu banyak memunculkan pandangan filsafat. Dan ada juga Upaniksa yang muncul sangat akhir sekali, bahkan ada yang muncul setelah invasi Muslim ke India. Jadi, semua yang kita sebut Upaniksa belumlah tentu benar-benar adalah teks Upaniksa yang sesungguhnya. Dan khususnya yang perlu kita bicarakan adalah kronika daripada tentang kapan Upaniksa itu muncul. Kita tidak banyak yang dapat kita bicarakan. Jadi ketika kita bicara di sini tentang Upaniksa adalah Upaniksa awal dan apa yang diterima di masa lampau. Jadi itu adalah sebagai 13 Upaniksa lama yang dikenal orang. Jadi ada yang mengatakan 12, 13 Upaniksa lama. Jadi ini adalah merupakan Upaniksa awal. Jadi dengan cara lain kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya terdapat sedemikian banyak teks Upaniksa. Kita sudah mengatakan terdapat 200 volume lebih, bukan? Dan di dalam berbicara tentang komposisi dan juga isi atau konteks daripada Upaniksa itu adalah seperti jantung daripada filsafat India kuno. Ya, jadi Upaniksa itu adalah sama seperti jantung daripada filsafat India kuno. Jadi bila mana Anda ingin memahami filsafat India kuno, maka Anda perlu cari tahu Upaniksa. Tetapi bagaimanapun juga, itu semua adalah merupakan kumpulan-kumpulan, fragmen. Jadi ia bukan satu teks yang penuh. Jadi dengan demikian, maka tidak bisa jelas apa teks yang utama dan ada teks yang tambahan. Karena cendekiawan yang lain menulis tentang hal lain dan opini yang berbeda pada saat mereka menyusunnya. Dan sesudah ini, saya ingin memperkenalkan jadi di dalam bahasa Sanskerta kita menyebutnya sebagai Upaniksa. Upanisha, ya kita menyebut upah. Jadi ada 3 suku kata, upa, ni, dan sat. Jadi ketika kita menggabungkan ketiga suku kata ini menjadi upa, ni, sat. Jadi makna daripada ini adalah duduk dekat atau duduk di hadapannya atau sebelumnya. Dan para cendekiawan Eropa ketika mengatakan Upanisa, mereka mengatakan bahwa suku kata terakhir sat itu berasal daripada bahasa Eropa yang mengatakan yang berarti duduk, tetapi beberapa cendekiawan tidak secara setuju itu. Namun bagaimanapun juga membicarakan secara linguistik, penjelasan daripada para cendekiawan Eropa ini adalah yang terbaik. Karena bila mana kita melihat arti kata dari sat itu adalah duduk, ya, seperti misalnya kata dari parisat. Dan kita ada kata parisat dan juga samsat. Dan jadi kita kalau melihat kedua kata ini artinya adalah duduk. Dan artinya adalah guru dan murid duduk berhadap-hadapan dekat satu dengan lainnya. Dan alasan tujuan untuk melakukannya inilah adalah ketika memberikan petunjuk spiritual daripada filsafat ini, orang lain tidak boleh mempelajari ini. Supaya orang lain tidak mempelajari makna yang mendalam dalam arti filsafat ini, maka sang murid itu harus dekat dengan sang guru. Jadi itulah sebabnya maka mereka harus duduk dekat. Jadi dari sinilah maknanya berasal. Jadi Upaniksa itu pada dasarnya diajarkan secara rahasia.
Ini dia ya kasui menga tege ya manis. Yana menga tesegi yudi dene menga nanggen degi bugen barbo tinde mainan nangga ya manis. Jadi dikatakan bila mana Anda dikatakan bahwa bila Anda tidak tinggal di hutan, Anda tidak akan diajarkan upaniksa. Jika Anda bukan anak sulung, Anda juga tidak akan diberikan upaniksa. Bila Anda tidak memenuhi, katakanlah ya, ikrar atau sumpah Anda murni, Anda juga tidak diberikan tentang upaniksa ini. Dan seterusnya. Dan di antara ini, maksud saya, di dalam upaniksa, kata-kata seperti rahasia, yaitu rahasia juga kita, bahasa Indonesia, rahasia bahasa Sanskerta, rahasia kita juga, guhya adesa, seperti misalnya ritual ritual rahasia, dan juga paramam guhya, rahasia tertinggi, dan jadi banyak sekali nama-nama untuk upaniksa. Jadi semua itu adalah digunakan untuk upaniksa dan ini semua berhubungan dengan rahasia. Jadi pada saat itu guru memberikan instruksi kepada murid-murid, mereka akan memberikannya secara rahasia sehingga orang lain tidak akan tahu karena makna daripada filsafat ini hanya diberikan kepada murid-murid yang superior. Filsafat benar-benar sangat rumit. Kita berbicara tentang topik filsafat sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya. Topik utama upaniksa adalah filsafat. Dan saat itu jadi itu adalah sama seperti hakikat tertinggi yang ditemukan oleh orang pada saat itu. Jadi pada hal ini kita menjadikan topik filsafat ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah filsafat hakikat dunia dari esensi daripada dunia ini, dan kemudian filsafat hasil akhir atau eskatologi. Jadi ini adalah dua filsafat yang menjadi topik ini. Jadi yang pertama adalah kita akan berbicara tentang filsafat hakikat dunia. Jadi ini adalah berbicara tentang hukum alam. Jadi ini adalah sama seperti esen daripada semua isi upaniksa. Jadi ini adalah merupakan dasar, landasan daripada semua filsafat. Jadi apa yang disampaikan di dalam upaniksa dikatakan bahwa semua fenomena berbicara tentang hubungannya dengan dewa dan sebagainya, dan fenomena dengan Brahma, di mana dikatakan bahwa semua fenomena memancar keluar dari dan lebur ke dalam Brahma. Jadi di sini ia berbicara tentang Brahma. Jadi di sini mungkin kita berbicara tentang Brahma itu sama seperti satu individu, tetapi di sini Brahma ini adalah diberikan pada hakikat tertinggi daripada
hakikat daripada alam itu. Jadi ini tidak ada hubungan dengan Tuhan ataupun dewa. Jadi Brahma ini adalah merupakan hakikat sejati daripada segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu adalah muncul daripada hakikat itu atau dharmata, dan karena alasan itu, maka terdapat terkait dari antara semua fenomena dengan Brahmana yang memancarkan keluar dan yang melebur ke dalamnya. Jadi semua fenomena itu adalah Brahma. Atau boleh kita katakan bahwa kita boleh menyebutkan semuanya muncul dari hamparan Brahma. Jadi ia adalah merupakan landasan semuanya. Jadi kita berbicara dharmata ataupun hakikat landasan. Jadi apa yang dikatakannya di sini adalah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita bisa cium, atau apapun yang kita sentuh dan sebagainya. Jadi pada dasarnya semua yang dapat kita rasakan atau yang dapat kita cerna dengan indera kita, bagaimana ia muncul. Dan bila mana kita berpikir tentang hal ini, jadi semua fenomena ini harus berasal dari satu sumber yang sama, dan sumber ini adalah merupakan Brahma. Jadi jadi ia bukan seperti dewa satu personifikasi, tetapi ia adalah sama seperti hakikat daripada semua fenomena, kan semuanya berasal daripada hakikat hakikat ini, dan pada akhirnya semuanya akan melebur ke dalam dia. Jadi semua berasal daripada hakikat ini, dan semuanya juga akan melebur ke dalam hakikat ini. Jadi ketika berbicara tentang hal ini adalah merupakan satu pemikiran sangat tinggi sekali. Kita berbicara tentang teori Big Bang, bukan? Para ilmuwan berbicara tentang teori Big Bang, ledakan besar, dan kemudian muncul universal alam semesta dan sebagainya, bukan? Jadi ketika tapi pandangan daripada para filsafat bahkan lebih mendalam daripada itu. Bahkan sebelum daripada materi muncul, bahkan sebelumnya itu mereka sudah berpikir jauh lebih dalam daripada itu. Jadi Brahma itu bukanlah materi. Jadi ia lebih cenderung dianggap sebagai kognisi ataupun kesadaran. Dan untuk alasan inilah jadi sesungguhnya Brahma ini adalah kesadaran, dan ia bukanlah materi, dan ia wujudnya adalah seperti sinar atau cahaya. Dan jadi ia sesungguhnya adalah hakikat sebenarnya. Jadi hakikat Brahma adalah kosong, dan karena ia adalah kosongan, maka ia mencakup segala sesuatunya. Karena ia kosong, maka ia tidak terhalangi. Karena ia tidak terhalangi, maka ia bisa meresapi semua fenomena. Jadi apa sesungguhnya dibicarakan? Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang melampaui daripada konsepsi kita. Jadi kita berbicara tentang hakikat daripada diri. Jadi kita jangan berbicara dulu tentang hakikat dari Brahma. Kita berbicara tentang hakikat daripada diri. Kalau kita tidak, kita melihat keluar saja tidak membantu kita, lalu kita melihat ke dalam diri kita. Siapa diri kita? Siapa saya? Siapa saya? Apa saya? Ketika kita melihat hal ini,
pada akhirnya ketika maka pada akhirnya kita hanya akan menemukan Brahma. Jadi inilah yang mereka katakan. Jadi oleh sebab itu mereka mengatakan semuanya berasal dari Brahma dan akhirnya itu kembali kepada Brahma. Jadi oleh sebab itu ketika kita mencari hakikat itu sendiri, maka kita akan menemukan hakikat dasarnya dan itu adalah Brahma. Dan apa itu adalah Brahma? Brahma itu adalah lebih kecil dari sebutir beras, lebih halus daripada sebutir bijian, lebih halus dari apapun. Dan bila mana kita melihat dari sisi yang lebih besar, maka ia adalah lebih besar dari dunia ini, lebih besar dari luas dari langit ini. Jadi, ia adalah sesuatu yang lebih kecil dari satu bijian, dan ia adalah sesuatu yang lebih besar dari alam semesta. Jadi, itu adalah Brahmana. Jadi, inilah yang mereka sampaikan. Jadi terdapat seorang cendekiawan Jepang, mungkin abad 18 ke 19, jadi di Jepang, di pelajaran Sanskerta mulai di Universitas Tokyo. Dan orang ini adalah Junjiro Takakusu. Takakusu atau Takakusu Junjiro. Jadi Takakusu Junjiro mengatakan bahwa berbicara tentang filsafat, tentang bagaimana hal-hal itu, maka kita dapat menjadi dua bagian. Jadi, yang pertama adalah bagaimana tentang pandangan bagaimana tentang segala sesuatu itu. Jadi, pada saat itu, orang-orang mencari apa hakikat daripada semua ini, apa dasar daripada semua fenomena, apa asal-usul daripada segala sesuatu. Mereka mulai meneliti dan mereka mencari-cari dan meneliti hal ini. Dan ketika mereka mencari-cari ini, bila mana kita mencari keluar, maka kita tidak akan menemukannya. Jadi mulai dari mana? Yaitu dari Atman. Atman itu artinya apa? Yaitu diri. Jadi itu harus dimulai dari diri, bukan dari melihat keluar dulu. Daripada melihat keluar, kita harus melihat ke dalam. Harus mencari dulu dari dalam. Jadi kita harus berpikir dulu, siapa saya? Apa saya? Jadi dari situlah kita harus memulai untuk meneliti. Daripada apa pilar ini, apa ini pot ini, apa ini piring ini, tidak ada akhirnya. Karena pilar, tiang, dan sebagainya tidak ada akhirnya. Jadi kita tidak bisa mencarinya. Jadi bila mana kita mau mencarinya, maka kita harus memutar balik ke dalam diri kita. Yaitu, siapa saya? Kita harus mulai menanyakan pertanyaan ini. Siapa saya? Gimana sesungguhnya saya? Apa saya sesungguhnya? Jadi, ketika kita membicarakan tentang siapa saya, apa saya, itu adalah dasar daripada Upanisha. Jadi, terdapat banyak sekali filsafat yang sangat rumit di dalam Upanisha. Sama halnya, di dalam agama Buddha juga banyak demikian ini. Tetapi, pada dasarnya adalah mencari apa hakikat daripada saya, apa hakikat dari saya, dan mencari itu, dan mencari untuk itu. Dan bila mana kita dapat mencari hakikat daripada itu, dan dengan cara demikian, dan untuk mencari tahu dan menemukan itu, maka kita harus melihat ke semua fenomena. Sesudah kita menemukan
hakikat ini, baru kita bisa mencari tahu semua hakikat, semua fenomena. Jadi oleh sebab itu, maka kita harus mencari dulu diri sebelum mencari keluar. Oleh sebab itu, maka Atman itu sangat penting sekali dan sering disebutkan. Jadi, dengan demikian, makna diri atau Atman itu adalah poin penting untuk dipahami. Dan sebagian besar pemakaian filsafat berasal dari itu. Jadi di dalam agama Buddha, kita mengatakan orang lain mengisyarat terhadap diri, lalu kita membiarkan, itu tidak oke. Lalu kita harus tarik tahu apa itu diri. Lalu apa diri yang mereka temukan? Apakah mereka menemukan diri yang menemukan? Jadi apa yang mereka katakan tentang ini? Jadi bila mana kita hanya mengatakan, itu adalah kepercayaan daripada orang non-Buddhis, percaya pada diri, ini tidaklah oke. Jadi kita harus melihat segala sesuatu bagaimana adanya. Dan sekarang kita berbicara tentang pandangan tentang bagaimana hal-hal muncul. Dan kita melihat apa sesuatu yang kita, segala sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita sentuh, sesuatu kita dengar, bagaimana ia muncul. Jadi ketika kita semua hal-hal yang dapat kita ataupun yang ada dalam lingkup indera kita, bagaimana hal ini muncul. Jadi bagaimana mereka muncul di dunia ini? Mengapa saya ada di dunia? Mengapa saya mengalami penderitaan? Bagaimana saya bisa mencapai kebahagiaan? Jadi, memandang hal ini adalah pandangan bagaimana hal-hal bisa muncul atau hal-hal muncul. Jadi, ketika kita berbicara tentang Upanisha, terdapat 3 penjelasan tentang Upanisha. Sudah barang tentu banyak, tetapi utamanya adalah 3. Yang pertama adalah menyatakan bahwa mereka adalah batin. Jadi ini adalah merupakan tradisi yang pertama. Jadi ia mengatakan semua pemunculan dari mana itu adalah berasal dari Brahma. Jadi Brahma itu adalah merupakan hakikat awal, artikel hakikat dasar. Jadi Brahma itu sama seperti batin, prinsipal, seperti batin kosmik yang meliputi segala sesuatunya. Dan segalanya itu harus berasal daripada sana. Jadi ia adalah merupakan batin yang sangat besar sekali. Jadi ia adalah merupakan batin yang melingkupi segalanya. Dan dari situlah semua fenomena muncul. Penjelasan ini dan di dalam agama Buddhist text sama dengan Sutra Avatamsaka dan hanya batin saja, bahwa segala sesuatu adalah merupakan pemunculan dari batin saja. Jadi itu adalah sama dalam hal ini. Jadi semuanya adalah manifestasi daripada batin. Lalu apa itu batin? Batin itu adalah merupakan hakikat daripada semua hakikat. Jadi, esensi daripada Brahma ini adalah merupakan kesadaran yang jernih dan ia yang meliputi segala fenomena. Jadi, segala sesuatu muncul daripada hamparan itu. Jadi, ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk mengerti hal ini. Ketika kita berbicara tentang teori Big Bang, sebelum Big Bang itu, kita berbicara tentang fisika kuantum. Ketika kita melihat hal partikel semakin kecil, bahkan ia tidak bisa dibatikan lagi. Jadi ini sama seperti itu, seperti fisika kuantum. Jadi ini adalah sesuatu perlu kita mengerti.
Yang kedua adalah dewa yang mencakup segalanya. Jadi ketika kita mengatakan dewa mencakup segalanya, artinya adalah Brahma adalah merupakan hakikat alami, ia menjadi dua aspek, ia menjadi dua sifat, yaitu sifat yang sebenarnya dan penampilan luar. Sifat yang sebenarnya adalah nyata, dan pemunculan itu hanyalah merupakan pemunculan luar saja. Jadi demikianlah cara mereka menjelaskannya. Jadi ketika kita berbicara tentang nyata dan pemunculan, itu adalah sama seperti air dan gelombang. Itu pada dasarnya adalah sama, tetap secara konseptual, tetapi pada dasarnya, air dan gelombang secara konseptual berbeda, tetapi pada dasarnya adalah sama. Jadi pemahaman tentang segala sesuatu itu adalah Brahma, karena semua fenomena itu berasal daripada hakikat alami ini, dan kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah Brahma, dan penjelasan ini adalah sama dengan pandangan seperti Buddha nature, seperti Sentong dan Sentong dan Rantong, tapi kita tidak akan berbicara tentang hal ini dulu ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah menyatakan semua fenomena adalah karakteristik khusus. Jadi semua fenomena adalah merupakan emanasi daripada Brahma ataupun muncul darinya. Jadi Brahma adalah penciptanya ataupun sang pengendali segala zat. Namun bagaimanapun juga, setiap fenomena memiliki karakteristik dan memiliki mode keberadaannya sendiri. Dan apa yang dikatakan di sini adalah semua fenomena itu adalah diciptakan oleh Brahma, dan setelah sudah ada, Brahma dan fenomena menjadi berbeda. Dalam hal karakteristik dan fitur, mereka sudah berbeda. Ini saya rasa seperti sama dengan bahwa subjek dan objek atau yang mempersepsi, yang dipersepsi adalah hakikat yang berbeda. Jadi hakikat daripada Brahma dan hakikat daripada semua itu adalah berbeda dan juga sama. Sama halnya juga dalam Upanishad yang disebut sebagai Seta Swastara. Jadi ada bagian Upanishad yang disebut Svetaswara. Terdapat banyak Upanishad bukan, dan salah satunya adalah ini. Dan apa yang dinyatakan di sini? Dikatakan bahwa karena Brahma mempunyai ketidaktahuan dari dari awal, dan Brahma memiliki dua bagian, dan karena ia mengetahui dan ia juga tidak mengetahui, maka ketika digerakkan oleh ketidaktahuan, menampakkan dunia itu muncul. Jadi dikatakan ketika ia digerakkan oleh ketidaktahuan, maka semua fenomena dunia itu muncul. Jadi ini sama dengan pandangan Sentong dalam agama Buddha, dan yang menyatakan bahwa Buddha nature itu adalah bebas dari semua noda, tetapi ia tertutup oleh nada. Tapi ia tidak bisa ternodai, tapi penampilannya ia ternodai. Jadi ini sama halnya.
Uh, dan di sini dikatakan bahwa segala sesuatu itu muncul dari satu asal. Untuk dan ini juga merupakan satu pertanyaan yang sangat rumit sekali. Dan di sini dijelaskan tentang ketidaktahuan dan pengetahuan. Dan inilah cara untuk menjawab kesulitan tersebut. Dan logika-logika inilah berkembang. Jadi banyak sekali filsafat-filsafat muncul, tapi utamanya adalah pandangan tentang hakikat daripada dunia. Bagaimana segala sesuatu itu jadi sesudah besok, lusa kita akan berbicara bagaimana hal fenomena itu muncul. Jadi apa yang dapat kita ketahui saat ini adalah bahkan pada masa yang sangat kuno sekali di India, sudah terdapat intelijen yang sangat tinggi sekali di orang-orang. Dan mereka sudah bisa sampai pada tingkatan filsafat yang sedemikian tinggi. Karena pemikiran filsafat yang sedemikian tinggi, akhirnya ia menjadi sama dengan pandangan-pandangan seperti Buddhis, karena pada saat orang kuno itu sudah mempunyai pandangan sangat tinggi sekali. Jadi itulah sebabnya kenapa banyak pandangan yang sama, juga terdapat pandangan sama di dalam agama Buddha. Jadi saat itu orang-orang mempunyai pemikiran sangat demikian tinggi sekali, dan disebabkan karena itu agama Buddha bisa berkembang. Buddha adalah orang yang sangat luar biasa intelijen, dan ia lahir di India. Beliau lahir di India. Dan beliau mampu untuk memperkenalkan semua pengalaman yang ia miliki dalam batinnya. Dan dikarena orang-orang sudah memiliki pandangan tinggi, sangat tinggi sekali dari pandangan filsafat India, maka Buddha mampu untuk mengajarkan dharma yang ia alami di dalam batinnya. Bila mana orang-orang tidak mempunyai pandangan sedemikian tinggi pada dalam filsafat, maka akan sangat sulit untuk Buddha bahkan untuk memulai pengajarannya. Bila mana orang masih belum sampai pada tingkatan sedemikian tinggi, bila mana pada saat itu orang tidak mempunyai pemikiran sedemikian tinggi, maka ketika Buddha mengatakan tidak ada pencipta dan sebagainya, bahkan hal itu akan membawa bahaya bagi Buddha sendiri. Mungkin orang-orang akan memukul ataupun mencelakai Buddha. Tetapi lingkungan di mana Buddha dilahirkan, terdapat orang-orang sangat intelijen dan sangat terpelajar dan mempunyai dasar filsafat di mana ia tumbuh. Jadi ketika ajaran ini diajarkan, itu adalah sama seperti mendapatkan pemikiran kembali. Jadi ajaran agama Buddha bisa berkembang. Alasannya adalah karena filsafat yang sangat luas dan mendalam sudah berkembang di India sebelumnya.
Dan hal lain yang perlu kita ngerti adalah, jadi Buddha pertama kali muncul di dunia ini, pada saat itu nggak ada ajaran agama Buddha. Kita mengatakan saat ini ajaran agama Buddha itu luas dan mendalam. Dan banyak orang yang mempercayainya. Tapi pada saat Buddha muncul, ia baru mulai dan memulai ajarannya. Dan ia tidak ada pengikutnya. Ia mulai dari nol, dari segala tidak ada apapun. Maka karena ia mulai dari tidak ada apapun, maka ia harus memulai berbicara. Dan itu tidak gampang. Tetapi Buddha sangat agung dan superior dalam hal perilaku, pengetahuan, dan sebagainya. Dan bahkan orang-orang pada saat itu, bahkan mereka yang sudah memiliki pemikiran yang sangat tinggi sekali juga mengakui sebagai makhluk yang agung, makhluk yang besar, dan guru yang besar. Karena mereka bisa menerimanya dan bisa benar-benar melihat ia adalah orang yang superior. Karena pada saat itu banyak sekali tingkatan filsafat di India dan beliau muncul pada saat itu. Buddha memiliki pengaruh yang sedemikian besar dan menggerakkan sedemikian banyak orang. Dan bukan hanya satu kasta, ada Brahma, Satria, Vaisya, dan semua orang dari setiap kasta. Jadi, semua orang dari setiap kasta. Dan juga dari setiap tingkatan pendidikan, tingkatan ekonomi, dan ia dapat menggerakkan semua mereka. Dan dapat menginspirasi semua mereka. Jadi, ini menunjukkan Buddha adalah orang yang sangat berbeda. Dan apa yang ia sampaikan adalah memang benar-benar fix dengan segala sesuatu apa adanya. Dan sangat bermanfaat. Jadi itulah sebabnya orang-orang mulai menyukai dan mendukungnya. Dan inilah sesuatu yang perlu kita pahami. Sama halnya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika kita berbicara non-Buddhis, kita mengatakan bahwa mereka tidak ada pandangan, tidak ada dan sebagainya. Kalau kita berbicara tentang Samkhya, kita berbicara tentang Brahma, Rishi, dan sebagainya, mereka juga benar-benar adalah orang yang sangat terpelajar sesungguhnya. Namun bagaimanapun juga, pandangan-pandangan mereka, pandangan filsafat mereka juga sangatlah mendalam. Jadi Samkhya, pandangan filsafat Samkhya lebih awal bukan. Jadi ketika kita lebih awal daripada Buddhis bukan. Jadi ketika kita berbicara tentang filsafat filsafat kuno India, orang-orang yang mengembangkan ini bukan orang-orang biasa juga. Jadi ini adalah sesuatu perlu kita perlu mempelajari hal ini juga. Bila mana kita mempelajari cara bagaimana mereka berpikir, maka kita harus mempelajari bagaimana filsafat mereka. Dan bila mana kita dapat memahami lebih tentang mereka, dan kita baru bisa menghargai bagaimana agama Buddha itu berkembang. Buddha berkembang di dalam satu fondasi yang sangat luas dan sangat mendalam. Jadi ini bukan adalah sesuatu yang diciptakan oleh seseorang, dibuat-buat oleh seseorang. Jadi ia mempunyai latar belakang daripada sejarah demikian. Jadi
Demikianlah agama Buddha muncul. Jadi bukan seperti orang yang membuat sesuatu muncul begitu saja. Jadi untuk memahami semua latar belakang sejarah ini, maka kita harus berbicara tentang filsafat India kuno. Jadi kita harus menyelidiki daripada teks-teks non-Buddhis juga. Jadi saya akan berbicara ini kemudian hari, mungkin tidak untuk saat ini. Jadi besok libur dan lusa saya akan lanjut. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana agama Buddha berkembang dan muncul dan berkembang dan seterusnya. Jadi saya sudah hampir menghabiskan waktu 2 minggu untuk berbicara tentang Weda. Mungkin Anda berpikir, kapan ia akan berbicara tentang mantara rahasia? Kenapa ia hanya berbicara tentang non-Buddhis? Jadi sebenarnya kita tidak berburu-buru untuk mengatakan hal itu. Ya, kalau saya mau mengajarkan tentang mantara rahasia, saya bisa mengajarkan 2 bulan lebih dan sebagainya. Tetapi karena topik ini adalah terkait dengan Buddhis mantra, maka kita harus berbicara dulu tentang Buddhis era, bagaimana ajaran berkembang, dan seterusnya, dan baru kita bisa berbicara tentang mantara rahasia ini. Jadi saya rasa ini tidaklah begitu sulit. Dan sekarang kita lakukan pelafaran doa dedikasi.